Jangan takut, ada saya. NU jangan khawatir, ada saya. Harus ada kayak gitu. Kalau gitu gak jalan. Paham betul? Pertama kali orang yang menulis tafsir sempurna 10 jilid Imam Ja'far ibnu Jarir at-Tabari. Orang Tabaristan, bukan orang. Ibnu Katsir orang Arab, Ibnu Katsir orang Damaskus, Suriah, Ibnu Katsir. Muhammad Umar Fakhrazi yang saya baca tiap malam Senin dan malam Jumat, tafsir paling sulit itu 32 jilid. Orang Razi itu Roy, kampung kecil di pinggir Tehran, Iran, bukan? Yang pertama ngarang ilmu nahwu menggagas Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Imam Sibaweh, bukan orang. Betul. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Sedih, prihatin. Banyak hadis palsu. Rasulullah bohong. Demi bisnis, demi suku, demi apalah politik. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode yang menseleksi hadis, mana yang benar, mana setengah benar, mana yang kurang benar, mana yang sama sekali nggak benar? Insya Allah seminggu jadi ilmunya. Menghadap khalifah sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahil hadis. Ahli hadis 10, satu pun tidak ada orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Hakim, Ahmad bin Hanbal. 10 ahli hadis, satu pun gak ada orang Yaman. Tapi ente nggak tahu Ustaz, Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang hadisnya nomor 1 itu murid Imam Syafi'i, pinter kan ngomong goblok kayak Gus Miftah. Imam Bukhari ngaji Imam Syafi'i sing hafal hadis 500.000. Paham betul? Ya udah, hadisnya At-Tirmidzi lah. Tirmidzi itu punya Ibnu Rahaweh murid Imam Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud itu punya Imam Ali bin Hasan punya Imam Syafi'i. Ayo mau apa? Paham betul? Ya, kalau akalnya ulama sendirian individual namanya qiyas. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibil Fadilah Kiai Haji Nasrullah bin Kiai bin Kiai Zaini Ilyas hafizahullah bihifdzih, Kiai Haji Habib Mahfud bin Kiai Haji Zaini Ilyas azzahullah wa baqil usrah al-ariqah, sair kiai, sair asatid, ashabul ma'ahid, ashabul turuq sufiyah, ashabul madaris, Pak Kapolsek, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal khudurul karim, talabah ma'had Miftahul Huda, Allah ta'ala qulubikum. Ketika Rasulullah masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq,
mauqiful haq, dipegang oleh satu orang yaitu Rasul, perkataannya pasti benar, kelakuannya, perilakunya pasti benar, keputusannya pasti benar. Rasulullah satu orang, Rasulullah satu orang. Perkataannya membawa sautul haq, perilakunya membawa mauqiful haq, keputusannya membawa takrirul haq. Maka setelah Rasulullah wafat, meninggalkan tiga ini, namanya sunnah. Apa namanya? Dawuh-dawuhnya, sabda-sabdanya namanya sunnah qauliyah. Apa? Qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Bersabda Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Yang kedua, perilakunya. Caranya sholat, caranya wudhu, caranya ngopeni keluarga, caranya bergaul dengan masyarakat, caranya memimpin. Bagaimana ketika beliau gembira, bagaimana ketika beliau sedih, bagaimana ketika perang menang, bagaimana ketika perang kalah, bagaimana ketika beliau menghadapi istrinya lagi ngambek-ngambek lah. Terjadi itu. Di antara istrinya ngambek, terjadi itu. Turun surat Tahrim dulu. Asbab surat Tahrim itu karena menyikapi istrinya yang ngambek-ngambek itu. Semuanya adalah mauqiful haq. Sampai Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat, lupa. Diingatkan, apakah zuhur dikosor jadi 2? Apakah engkau lupa? Oh, saya lupa. Nah, berdiri lagi. Tambah usolli, teruskan berdiri lagi. Tambah 2 lagi. Artinya apa? Pelajaran bagi kita kalau sholatnya lupa seperti itu. Semuanya membawa kebenaran. Ketika Rasulullah menegaskan bahwa korma nggak usah diasimilasi, biarkan saja kalau Allah menghendaki berbuah, kalau enggak, ternyata nggak berbuah. Salah Rasulullah. Akhirnya beliau mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu sekalian lebih tahu, lebih paham tentang urusan dunia. Rasulullah masuk ke Madinah, di Mekah nggak ada korma di Mekah. Di Madinah kebun korma. Orang nanam korma kalau masih kecil diasimilasi, dikawinkan. Jadi apa? Bedak putihnya yang korma yang laki-laki ditempelkan kepada korma perempuan. Nanti jadi berbuah banyak. Kata Rasulullah, nggak usah. Kalau Allah mentakdirkan berbuah, kalau enggak. Ternyata nggak berbuah. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Rasulullah. Ketika beliau dilempari batu dari Taif dengan berdarah-darah pulang ke Mekah, minta perlindungan kepada orang musyrik. Minta dilindungi kepada orang masih musyrik. Nanti Islam nantinya. Waktu itu masih musyrik. Namanya Mut'im bin Adi. Pulang Muhammad, jangan takut, ada saya lindungi. Artinya kalau orang Islam kepepet, minta perlindungan kepada non muslim boleh. Semua perilakunya menjadi kebenaran lah, jadi panutan. Paham betul? Perkataannya sunnah qauliyah, perilakunya sunnah fi'liyah. Apa? Fi'liyah. Yang ketiga, yang berkata, yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan, namanya sunnah takririyah. Apa? Sahabat Bilal suatu ketika habis wudhu, sholatnya masih jauh, sholat fardunya masih jauh. Sholat 2 rakaat,
Ditanya oleh Rasulullah, sholat apa bilang? Rasulullah malah tanya, sholat apa bilang? Ba'diya wudu. Apa? Benar. Benar bilang. Maka setelah sholat wudu, kalau sholatnya masih jauh, sholat duhurnya masih jauh lah, kita disunahkan sholat 2 rakaat ba'diyah wudu. Kalau sudah dekat adzan ya qobliyah duhur namanya. Ini enggak, masih jauh duhurnya, baru wudu, mau baca Quran apa mau apa, sholat dulu 2 rakaat. Namanya ba'diyah wudu. Dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Apa? Bukan bid'ah, bukan. Yang paling penting, contoh takririyah, ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Rodo angel jenenge biasa Toto. Biasa Toto Sukardi, alah. Abdul Kalim biasanya. Ka'ab bin Zuhair, kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair. Siapa namanya? Bujair. Ka'ab ngarang syair mengkritik kakaknya. Ala abligho anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa'allaka akhalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in wa ibadini kahallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Bujair, kamu itu diminumi arak oleh Muhammad, sakoka bihal makmun kaksan rawiyatan. Kamu itu diminumi anggur gelas yang memabokkan, maka kamu masuk Islam. Tiap malam kamu itu dengan Muhammad dan teman-temannya minum arak, mabok. Nanti Muhammad ngelak apa? Ngigau, gerancam, baca Quran maksudnya. Kamu minum arak bersama sakoka bial makmun. Banyak kajian Nabi makmun masih. Orang dipercaya tapi kurang ajar. Nyebut Nabi Muhammad makmun, orang dia percaya. Tapi ngomong kamu itu biasa minum arak sama makmun. Nabi Muhammad maksudnya. Maka kamu mengganti agama yang tidak dikenal oleh ayahmu dan saudara-saudaramu. Ala khulufin lam tulku umman wala aban alaihi walam tudrik akhlaka. Tidak saudaramu juga. Syair itu dihafal oleh anak-anak kecil. Ya kalau sekarang nyanyian lah, nyanyian opois lah. Jamnya viral. Anak-anak kecil hafal semua. Kayak lagu apa? Ojo dibanding kayak wah kapal kan. Sampailah ke telinga para sahabat. Maka sahabat matur menghadap Rasulullah, izinkan kami akan mencari Ka'ab, dan kalau sudah ketemu akan saya sembelih. Ya silahkan, karpmu lah. Semaumu lah. Sahabat cari Ka'ab bin Zuhair menjadi DPO. Ternyata Ka'ab dengar dia lagi menjadi DPO. Dia lagi dicari oleh sahabat, dan kalau ketangkap mau dibunuh. Ketakutan. Datanglah ke Madinah. Dulu berteman dengan Abu Bakar Utsman. Berteman. Waktu jahiliyah. Masuk ke Madinah, minta tolong pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Minta diantar menghadap Rasulullah. Gak mau. Abu Bakar gak mau, Utsman gak mau. Karena Rasulullah kali ini marah betul. Mendengar cacian kamu marah betul. Sampai membolehkan kamu akan dibunuh oleh sahabat. Ya udah, saya mau maju sendiri. Silakan. Rasulullah baru saja sholat subuh. Ngimami sholat subuh. Sahabat masih kumpul. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Oh, dia mukanya tutupin. Sorban merah tuh, sorbannya Wahabi itu, yang merah.
Saya dengar kamu caci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar sahabat-sahabatmu, murid-muridmu mencarinya dan kalau ketemu akan dibunuhnya. Siap, saya izinkan. Kalau dia kesini minta maaf, kamu maafkan nggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, percaya nggak? Dipercaya nggak? Kamu percaya nggak? Saya percaya. Akhirnya dibuka, tutup mukanya itu dengan mengatakan, anak Ka'ab bin Zuhair. Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Oh, engkau apakan silahkan. Nabi memaafkan, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dasar penyair keluar syairnya. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun israha lam yufdama qabulu wa ma su'adu ghadatal bani idrahalu illa awannu ghadidu tarfi maqhulu. Wah, panjang ini, saya singkat saja ya. Panjang. Wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyanna ka inni anka masyghulu wa kullu ibni unta wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu nubitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idu wa tafsilu la ta'khudanni bi aqwalil wusyati walam udnim walau kathurat anil aqawilu hatta wada'tu yamini la unazi'uhu fi kaffi dhinaqimatin qiluhul qilu la zaka ahyabu indi id ukallimuhu wa qila innaka mansubun wa maslulu. Loncat lagi. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala amilun ma'azilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Saya minta tolong pada teman-teman agar mengantar saya menghadap Rasulullah. Wa qala kullu khalil qutu amuluhu. Semua menolak. Ya udah, kalau menolak sudah faqultu khallu sabil. Minggir, saya mau menghadap sendiri. Minggir sudah. Karena setiap manusia siapapun pasti akan mati. Kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu. Setiap orang walaupun panjang hidupnya pasti yauman ala alatin hadba mahmulu, suatu hari akan dipikul di bawah keranda. Ala hadba mahmul, dipanggul dengan keranda. Akhirnya dia memuji Rasulullah, inna rasulullah sayfun yustadha'u bihi. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin hebat, pemimpin yang sukses, memisahkan antara kebenaran dan kejahatan, antara kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang besar, dengan hati yang mulia, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani dan berhati mulia juga. Walhasil Rasul dipuji-puji. Paham betul? Dengan syair yang sangat indah itu. Dua syairnya diajar di sini, qasidah namanya qasidah Banat Su'ad. Jadi untuk angal macane, kayaknya kudu pinter. Balik banget, balik. Dah, Rasulullah mendengarkan pujian itu tersenyum, menerima, ridho. Fatabassama Rasulullah. Rasul tersenyum mendengar pujian itu, tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah Rasulullah sedang pakai selimut, spray yang kita pakai lurik-lurik itu, harganya 200 ya, 200.000 di pasar. Ada yang Cina. Masa? Enggak. 200 saja. Ya, selimut itu kan spray lagi
lagi kemulan itu diberikan kepada Ka'ab. Jadi jangankan malah ngomong bid'ah, malah diberikan kepada yang tidak percaya. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos batoinuha. Kalau selimut lurik-lurik burdah. Itu artinya Rasulullah menerima dipuji, ridho dipuji, walaupun tidak pernah minta, walaupun tidak pernah merintah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Perintah Rasulullah harus kita laksanakan, larangannya harus kita tinggalkan. Nah sekarang kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, ayo biar. Perintah nggak ada, larangan nggak ada, biar ayo. Apa yang diperintah Rasulullah amalkan, apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Sekarang perintah tidak ada, larangan tidak, ya boleh-boleh saja. Paham boten? Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, masuk ke Museum Topkapi Istanbul, masih ada burdahnya Rasulullah dirawat sampai sekarang dengan beberapa helai rambutnya, mangkok bekas wadah air minumnya, sandalnya masih ada di Turki. Kalau nggak percaya, yuk, ini fakta sejarah, bukan dalil, namanya burhan, fakta namanya. Apa? Burhan ya, bukan dalil. Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya. Percaya tidak? Ke Turki dengan saya kalau nggak percaya. Ongkosnya tuku dewe, tiketnya. Semenjak itu memuji Rasulullah ramai. Banyak sekali orang baru memuji Rasulullah. Maka memuji Rasulullah madaih nabawiyah disebut sunnah takririyah. Sunnah apa? Yang ngomong bukan Rasulullah tapi oleh Rasul dibenarkan. Namanya sunnah takririyah. Setelah itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Banyak burdah itu ada 4 jilid, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang terkenal di Indonesia, jenengan apa taura Adi Barzaji itu burdah karangannya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Al-Busiri ini temannya Ibnu Athaillah Iskandarani, teman itu sepantar. Gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi guru namanya Syekh Abil Hasan Asyadili. Kuburan di Kenotra Mesir Selatan, 1000 kilo dari Kairo. Syadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masih, kuburan di Tituan, Maroko. Abdul Masih gurunya namanya Syuaib Abu Maddan Al-Ghauth di kota Wahron Al-Jazair. Wali yang bergelar Al-Ghauth, penolong. Bergelar Al-Ghauth. Al-Busiri suatu ketika sakit stroke sebulan, gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjang sering ya? Banyak sering mimpi jumpa Rasulullah, sering ya? Sering gak? Jawab, panjang sering gak jumpa Rasulullah mimpi? Al-Busiri matur, ya Rasulullah, saya sakit, lumpuh, stroke, gak bisa bangun, sudah 1 bulan. Tapi saya punya nazar ingin menggubah syair qasidah memuji-muji engkau. Saya minta izin. Ya silakan, ya silakan. Seminggu jumpa lagi mimpi, sudah selesai Rasulullah. Yang saya karang qasidah itu, coba dibaca sami'an hayya. Dengarkan kepada saya, baca. Dibaca. Selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masaha jasadahu fata'affa fauran. Rasul tersenyum mendengarkan pujian itu,
Musak-musak badannya Syekh Al-Busiri, besoknya sembuh. Percaya mboten? Percaya silahkan, gak apa-apa. Kalau nggak percaya biar saya percaya sendirian. Biar saya sendiri yang percaya. Amin. Yang hafal ikut saya yuk, yang hafal. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazat dam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turiq dam'an ala thalali wala arik tali dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami wathbatal waddu khatti abratin wa dhana mithal bahari ala khuddaika wal anami. Artinya, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen rindu pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kau kurus kering, tidak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Jelas sekali itu bekas air matamu. Wasbatal wadu khata abratin wadona, bergaris di pipimu, di dua pipimu. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, lagi rindukan seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumilah. Siapa sih? Kamu lagi nangisi siapa? Lagi rindu siapa? Lagi kangen siapa kamu ini? Jawab. Oh, yang kurindukan, yang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis ikut ngapal. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangni, kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan apapun. Wal Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Percaya tidak, Nabi Muhammad sudah wafat, meninggal dunia, bisa nulungi kita, percaya mboten? Percaya, kalau nggak percaya biar saya yang percayalah. Jangan percaya juga ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya, contohnya kulo, istighfar datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu ikut juga membantu, mengikuti atau mendukunglah, memohonkan
ampunan untuk orang itu, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Jadi kita ziarah ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah, syaratnya Rasulullah ACC, syaratnya Rasulullah apa? Nah ACC, Allah pasti ngampuni. Kalau nggak ACC enggak itu, kalau nggak ACC. Paham betul? Ada yang ngomong itu ayat ketika Rasulullah masih hidup. Datang Rasulullah istighfar, Nabi memohonkan juga istighfar. Masih sekarang udah mati, masa bisa menolong orang masih hidup? Ayat innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang beriman, bacalah sholawat, bacalah salam untuk Rasulullah. Itu ayat itu ketika Nabi masih hidup saja apa sampai sekarang? Jawab. Ketika masih hidup saja apa sampai sekarang? Sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah. Sama itu tadi. Siapa datang ke Rasulullah, istighfar di depannya, dan Rasulullah pun membantu istighfarnya dia, Allah pasti mengampuni. Sampai sekarang. Bukan hanya ketika waktu hidup mawon. Paham boten? Sing percaya monggo, boten ya karep yang kono. Karep ora percaya karep mula. Nah, beberapa bait dalam Burda itu ada yang luar biasa. Luar biasa. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa mendapat pertolongan Rasulullah, maka harimau pun menjadi jinak. Harimau pun menjadi banyak dongeng banyak. Para aulia, para kiai-kiai ulama, binatang buas tidak mengganggu. Ada seorang waliullah, ngaji Quran, mengajar Quran. Terus ada santri mau ngaji, ternyata baca Qurannya nggak bener, nggak enak, nggak bener, nggak fasih, nggak mujawad. Kiai apa ini ngajar Quran nggak bener, nggak jadi mondoknya, nggak jadi. Pulang, malam-malam pulang. Di tengah jalan ada harimau, lari dia, balik ke kiai itu, balik lagi. Ada apa lah? Ada apa lari kembali lagi? Ada macan kiai. Mana macannya? Ayo kita lihat. Itu diantar oleh kiainya, diem aja macannya. Padahal baca Qurannya nggak fasih padahal. Tapi jangan ditiru, nggak usah baca Quran nggak fasih terus, nggak usah fasih. Macannya malah apa? Gigit sampean malah. Barang siapa mendapat pertolongan Rasulullah, maka harimau pun akan menjadi jinak. Itu bagus dibaca. Satu lagi, kalau suaminya punya istri simpenan, kalau terang-terangan nggak apa-apa, kalau terang-terangan nggak apa-apa, ya tahu. Kalau punya istri simpenan, ditulis tadi tuh, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Terus di kertas dengan za'faron ditaruh di bawah bantalnya suami, lagi tidur, ditanya, kamu punya istri enggak? Akan jawab jujur nanti. Paham betul? Tenang. Ada lagi yang harus dibaca betul, harus dihayati betul. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hulul hadithil amimi wala yadhiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai makhluk yang paling mulia, kami tidak memiliki sandaran, backup lah selain engkau. Maliman aludhu siwaka, hanya engkau yang kami andalkan, hanya engkau yang kami andalkan. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Karena dari kemurahanmu Muhammad Rasulullah, maka dunia dan akhirat diciptakan.
Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Dunia dan akhirat diciptakan oleh Allah dengan Nur Muhammad. Wa min ulumika ilmul lahwi wal qalam. Ilmu yang di Lauh Mahfuz, di kolam Lauh Mahfuz dari Nur Muhammad. Paham boten? Kalau saya terangkan panjang ini, panjang. Nanti menjadi apa? Tasawuf jadinya. Tajalliyat, namanya tajalliyat. Hadratil ahadiyah menjadi hadratil wahidiyah, menjadi al-a'yanu tsabitah Nur Muhammad tajalliyat. Panjang nanti lain kali itu temanya sendiri itu. Jadi semua alam ini diproses oleh Allah melalui nur. Jadi Nur Muhammad itu, kalau gitu Nur Muhammad itu khaliq, pencipta, bukan. Kalau gitu Nur Muhammad makhluk, bukan. Nur Muhammad itu khaliq ya bukan, makhluk ya apa itu? Al-haq al-makhluqu bih. Al-haq wa ma khalaqas samawati wal arda illa bil haq. Itu Nur Muhammad itu. Al-haq al-makhluqu bih. Nur Muhammad itu adalah hak, barang hak namanya, yang dengan hak itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Karena tidak kuciptakan langit dan bumi kecuali dengan hak. Hak itu apa? Nur Muhammad. Paham betul? Yang panjang itu nanti bicara panjang. Walhasil, Burda itu merupakan satu-satunya yang saya tahu madaih Rasulullah yang mengandung beberapa khasiat. Dibaca insya Allah uripe adem ayem, tenang tentram. Masya Allah. Panennya jadi, dagangnya laris, santrinya akeh, wah, bojone ayu. Itu satu. Namanya tinggal Rasul adalah sunnah. Apa namanya? Maka kita yang ikut kaulnya Rasulullah, mauqifnya Rasulullah, takrirnya Rasulullah, namanya kita ahlus sunnah. Kita ikuti sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Satu lagi tinggal Rasulullah. Apa tinggalannya? Murid-muridnya, sahabatnya. Sahabat kan banyak tuh, banyak. Namanya jamaah. Jamaatus sahabah. Jamaatus sahabah juga membawa kebenaran. Perkataannya pasti benar. Pendapatnya pasti benar. Sikapnya pasti benar. Sahabat itu. Ini contoh. Rasulullah ketika masih hidup sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Rasul 8. Kenapa 8? Takut diwajibkan. Takut tarawih menjadi wajib. Kalau lebih dari 8 kasihan orang putih. Orang mana dia? Sepesawahan. Betapa beratnya lu kalau banyak, takut menjadi wajib. Seandainya jadi wajib cukup 8. Insya Allah orang pesawahan mampu 8. Jadi Rasulullah kalau sudah 8 rakaat masuk ke kamar, pulang. Ya rumahnya kan kamar itulah. Rumahnya kamar itu yang sekarang ada makomnya itu. Sholat lagi, meneruskan. Yang 8 itu diteruskan. Yang ditinggal jamaah di masjid macam-macam. Akhirnya setelah 8 Rasulullah pulang, dia pulang. Potongan pesawahan potongannya. Ada yang nambahin sampai 100, bahkan sampai ada yang 1000 rakaat. Walhasil tarawih tidak seragam, simpang siur. Khalifah Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah memutuskan keputusan negara ini, keputusan negara ini memutuskan bahwa salat tarawih berjamaah 20. Sayyidina Umar 20 yang berjamaah. Kalau yang sini-sini terserah mau nambahin mau apa terserah. Lah keputusnya Sayyidina Umar itu benar apa salah? Membawa kebenaran apa salah itu? Benar. Melalui ijtihad, mulai berpikir, merenung yang panjang Sayyidina Umar.
Daripada terawih simpang siur, saya putuskan 8. Keputusan dan musyawarah bukannya karpe dewe memutuskan itu. Sayyidina Ali setuju, Sayyidina yang lain-lain setuju. Memutuskan terawih jamaah 20 rakaat. Itu benar apa salah? Jadi kita ikut Sayyidina Umar terawih 20 bukan bid'ah. Paham boten? Karena ikut sahabat namanya kita ikut jamaatus sahabat. Maka kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Satu lagi contoh. Ketika Rasulullah masih hidup, Quran dihafal. Sahabat hafal semua sahabat. Rasulullah tidak pernah tulis ya? Enggak pernah. Apalagi hadis apalagi Quran enggak pernah perintah. Tapi beberapa sahabat yang nulis lah, karpe dewe lah, bukan atas perintah, bukan. Setelah Rasulullah wafat, sahabat apal Quran semua. Orang hafal itu enggak butuh tulisan, kayak kulo apal kulhu kulo. Bukan butuh tulisan kulo, bukan butuh kulo. Nah, kulhu sapal. Fatihah ya apal, alhamdulillah. Orang butuh tulisan. Setelah Islam berkembang, maka Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar berpikir, ini butuh tulisan Quran nih. Gak semua orang hafal Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk tim Kutabil Wahyi, diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya 10 orang, Ubay bin Ka'ab, siapa lagi? Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Muawiyah, dari tim penulis Quran. Dicetak, ditulis, diperbanyak, dikopi, bagi Basrah, Kufah, Mekah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama baca Qurannya bertentangan. Satu kota dan kota yang lain bertentangan. Gak sama baca Quran, gak seragam. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman memutuskan tarik Quran tarik semuanya. Mushaf ditarik semua dari kota-kota itu. Dari Kufah, Basra, Baghdad, Damaskus, Kairo, tarik. Dikumpulkan di Madinah, ditulis ulang. Setelah jadi tulisan, yang lain bakar. Satu saja yang resmi. Maka sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa? Mushaf Mang Utsman. Abang Utsman. Pak Ade Utsman apa Ade Utsman? Ya Allah. Tindakan keputusan Sayyidina Utsman benar apa salah? Benar. Jamaatus sahabat. Nah, semua ilmu itu lahir setelah Rasulullah wafat. Ilmu itu semua. Sumbernya Quran. Tapi lahirnya setelah Rasulullah wafat. Mushaf Utsmani saya punya fotokopinya. Fotokopi. Gak bisa dibaca. Saya aja gak bisa baca. Kenapa? Titik saja tidak ada. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Ya kalau ngapal bisa baca, yang hafal kok. Saya punya fotokopinya. Itu tabaruk. Dari Turki saya dapatnya fotokopi itu. Nah, setelah berkembang, maju semakin lama, umat Islam semakin banyak berkembang, membutuhkan bacaan Quran yang gampang dong, jangan sulit kayak gini. Tahun 59 ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Wad'un nuqat 'alal huruf. Bikin titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta 3 di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik di atas, dan seterusnya lah. Dulunya sama itu. Sebelum ada Abul Aswad, ba ta sama, jim ha kho sama, dal sama, ro zai sama, sin sama. Gak ada bedanya. Baru setelah tahun 59 ada titik yang membedakan huruf satu dengan yang lain. Yang ngarang titik Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Yaman. Tenang. Sudah ada titik, masih kangelan baca Quran. Maka
Ada orang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang maksudnya Afghanistan sekarang. Ya dulu nggak ada nama Afghanistan. Persi, semuanya Persi namanya. Farhad. Bikin harokat syakal. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab, siapa yang bikin? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kesarapannya ampas kelapa apa ya? Mulai terang baca Quran, ada titik, ada harokat. Tapi orang Banyumas, Cilacap, Purwokerto, banyak orang baca Quran salah, mengeluarkan huruf salah, makhraj salah, keluarnya dari tenggorokan suara itu salah. Itu innallaha asingun ngalim. Panggil saya Kiai Sangid Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada ulama menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tadi Imam Khalil wafat tahun 175. Yang sekarang Abu Ubaid wafat tahun 224. Baru ada terminologi izhar, idgham bi ghunna bi ghunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matabi'i, huruf halak, huruf mad. Baru ada tahun 220-an itu. Baru ada ilmu itu. Ilmu tajwid. Jasanya ulama. Siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Bukan orang? Bukan orang. Bukan. Betul bukan? Itulah jasanya ulama. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu aneh, unik. Kalau dari satu sisi mushafnya baru hadis, dicetak di Madinah, dicetak di Jakarta, dicetak tahun sekian, tahun 2000 misalkan, 2010. Sing nyetak menuso baru, tintanya baru, kertasnya baru. Tapi Quran sebagai sifatul qadimah, sifatnya zat yang qadimah, maka sifat kalam, maka Quran itu qadim. Dari Quran itu ya hadis ya qadim. Dari mushafnya hadis, tapi hakikat sebagai sifat kalamullah qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami fala tu'addu wa la tus'ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bisa'ami. Quran tidak bosan dibaca. Anaknya lahir baca Quran pantas mboten? Anaknya mati atau tua mati baca Quran pantas mboten? Panene dadi, dagangnya laris untung baca Quran pantas mboten? Dagangnya bangkrut maca Quran karo nangis pantas mboten? Anak sing lamar, pamen sing lamar sarjana, ganteng, pinter, sugih, pantas baca Quran pantas? Ora ono sing lamar baca Quran pantas? Coba baca Quran itu menenangkan hati. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Orang baca Quran hatinya akan tenang. Kenapa? Terutama sekali yang paham artinya terutama. Karena kalau baca Quran itu berarti kita dialog
wadul, mengadu kepada Allah. Sedangkan kita alam semesta ini tidak keluar dari koridor, lingkaran qada dan qadarnya Allah. Si A kaya, si B melarat, si A pintar, si B bodoh, si A jabatannya tinggi, si B jabatannya gagal. Ini sarjana, ini enggak sarjana. Semua takdir Allah. Ini jadi kiai, ini enggak jadi kiai, ini jadi bupati, ini gagal jadi bupati. Takdir Allah semua. Kalau kita baca Quran benar-benar. Mau kemana? Mau kemana? Kamu sudah saya kasih rezeki 10 misalkan. Jangan jungkir balik ingin 20. 10 kamu itu. Ayo jungkir balik. Gak dapat 10 kamu itu. Paham betul? Kamu jangan jungkir balik jadi bupati. Kalah kamu itu kalah. Misalkan. Ayo jungkir balik. Kalah kamu itu. Jadi bupati siapanya? Jadi bupati siapa? Dewo. Udah kamu tuh enggak. Paham betul? Kamu ingin kawin anak yang cantik itu. Anak yang cantik. Yang apa? Kaya lagi. Enggak bakalan. Bukan jodohmu, bukan. Jungkir balik. Enggak mungkin. Jadi kita dapat rezeki 10. Atau dapat nasib istrinya enggak cantik. Kita terima dengan senyum. Dengan happy. Siap? Walaupun tetap usaha pengen naik atau pengen usaha lebih maju lagi. Tapi dengan yang ada ini kita syukuri dulu. Yang ada kita syukuri dulu. Jangan disikapi dengan grundel, dengan protes. Kenapa saya dapat 10? Teman saya dapat 20. Kenapa? Jangan. Yang 10 alhamdulillah sambil tersenyum. Besok mudah-mudahan 15. Lusa mudah-mudahan 20. Jangan lima 10 kemudian protes, nggak akan berhasil. Kamu itu 10 hari ini tuh. Paham betul? Itu intinya Quran. Intinya Quran seperti itu. Mari kita tawakal kepada Allah dengan total. Maka tawakal itu makom, salah satu makom sufi, makom kolbi setelah sabar. Makom itu pertama taubat, warok, zuhud. Namanya taholli, proses cleaning. Sudah selesai yang 3 itu, pembersihan diri, tinggal tahalli, menghiasi diri. Dengan apa? Sabar, tawakal, ridho, syukur. Segitu aja ya, gak usah terus-terus. Nanti gak usah terus cerita makom, gak usah terus, gak akan. Setelah itu baru tajalli, mahabbah, mu'anasah, ma'rifat, lalu tembus lah. Gak usah dulu-dulu lah, itu aja dulu. Itu isinya Quran seperti itu pada dasarnya. Ya. Nah, yang paling menarik, baca Quran tidak paham, bukan hanya baca, hafal Quran tidak paham maknanya. 1 lembar 10 menit bisa, 1 halaman 10 menit. Hafal itu, bukan paham betul. Coba panjenengan ngapalaken 1 lembar syair atau 1 lembar anulah bahasa Cina. Orang ngerti artinya, ayo hafalan, ayo dihafalkan. 2 bulan hafal kira-kira. 1 lembar bahasa Korea, 1 lembar bahasa Jepang, ayo hafalkan, ayo dihafalkan. Anak kecil suruh ngapalin nggak ngerti artinya, nggak bisa itu, betul nggak bisa. Quran bisa, coba heran nggak? Malah orang Eropa, orang Amerika yang sudah masuk Islam, diantaranya artis juga, apa namanya lupa lah, langsung belajar Quran langsung bisa tuh, cepet bisanya. Ya Allah. Bahasa Arab lainnya nggak bisa, ngomong Arab ora iso, yang ngapal Quran iso, ngomong Arab nggak bisa. Heran betul. Nah, itu mujizat Quran. Bahasa Arab nggak bisa, diajari ngomong Arab angel, sulit diajari ngomong Arab, bahasa Arab. Tapi diajari ngapal Quran gampang, 10 menit hafal setengah halaman deh, nggak usah 1 halaman lah. Paham betul? Dan Quran sejak turun sampai sekarang 15 abad terjaga orisinilitasnya. Tidak ada tambahan atau pengurangan. Dan Quran dilantun dengan lagu, enak sekali. Silahkan panjenengan takon ning Romo gereja. Kita betul menghina takon, betul menghina betul. Romo, di sini ada nggak lomba baca Tanjil, baca Injil ya? Ada kira-kira?
lomba baca musabaqah baca Injil wonten mboten Romo? Ada enggak Romo semacam tajwid baca Injil harus idgham, idhar, ikhfa? Ayo tak. Enggak ada. Bukan kita menghina, enggak, nanya. Di agama ke situ ada enggak ilmu tajwid supaya baca Injilnya fasih, bener, ikhfa, idgham, ikhfa, qalqalah. Ada nggak lomba musabaqah tilawatil Injil? Gak ada. Dijaga, dirawat oleh huffazil Quran. Yang hafal Quran itu adalah pejuang dalam rangka menjaga as-shalatul Quran, orisinilitas, sehingga kalau ada percetakan salah, penerbit salah, ketahuan oleh yang menghafal Quran. Itu luar biasa itu. Nah, banyak sekali orang masuk Islam sebab mendengarkan baca Al-Quran. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, namanya Eyang Pamanah Rasa, dari Kawali Ciamis, mendengar di Rengas Dengklok Kerawang ada agama baru Islam disebarkan oleh Syekh Kuro, namanya Syekh Hasanuddin, dari Cina, orang Cina itu, Hasanuddin dari Okian, Cina. Dipanggil Kuro karena kori Kuro, baca Quran. Berangkatlah pangeran siapa namanya, Pamanah Rasa, berangkat, saya tempelengin, saya bunuh. Sampai di sana ada santrinya namanya Subang Larang, lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya merdu, bocah kutilan, kuning tinggi langsing. Carinya di sini carinya sulit tuh. Kalau kebalikannya gampang, kebalikannya hitam bunder gembrot kata ya, banyak ya. Itu Raja Pamanah Rasa, jangan kenakan bunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek. Syekh, santri kamu untuk saya saja. Ya silakan kamu kawin, tapi syaratnya kamu masuk Islam. Udah gampang masuk Islam, syahadat. Ada mas kawinnya, apa? Lintang kerti tasbih. Dah mau berapa kontainer? Nggak ada di sini, ada di sana, di Arab sana. Udah saya mabur ke sana, terbang. Mau terbang, hong, macet. Biasanya nggak hong bisa terbang biasanya. Pisan maning, hong, orang terbang. Pisan maning, hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau bapak mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca. Tapi bismillah dulu, betul, belajar bismillah dulu baru bisa hong terbang. Ringkas cerita, datang bawa tasbih. Itu dongeng. Tapi yang pasti terjadi pernikahan Raja Siliwangi dengan Subang Larang, menjadi Islam. Tapi Islamnya gak semangat. Ada yang mengatakan murtad, ada istrinya 3, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam istrinya. Ada mengatakan murtad, tapi yang jelas Islamnya nggak semangat lah. Tapi nanti punya anak 3 pejuang Islam. Pertama Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang, yang kemudian di Garut, Gunung Gadog, itu menyebarkan Islam daerah Sunda. Yang kedua Bupati Cirebon, Kuwu Cirebon, Ki Kuwu Cirebon, namanya Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, sakti itu. Bisa jadi besar badannya. Kalau ada orang mau jahat, dia jadi besar. Bisa ngilang, halimun. Paham bahasa binatang. Banyak hati-hati orang Cirebon, hati-hati orang sakti-sakti. Di antara jampi-jampi kiku sangkan antara ini, gajah warak macan galak, anak-anak lambeku tekawut di tekawu terus kamu kang sengit paniku tekawulas kasih kamu kurung omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gelap pasang gelap suaraku macan putih on dadaku macan on gigirku ya macannya Allah la ilaha illallah. Oh pokoknya jelas top. enggak. Kalau mau jadi datang ke saya ke rumah. Syekh Somadullah, Ki Kuwu Cirebon, sakti. Jadi kepala daerah Cirebon namanya Kuwu Cirebon.
Yang ketiga perempuan Rara Santang atau Syekh Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India, bener Yaman bukan? India, Al-Khan, Al-Khan, Abdullah Al-Khan, punya anak, punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibunya cucu Raja Siliwangi. Kalau dari ibunya, dari bapaknya min ahli bait, min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib lah, Habib tenanan nih, Habib tenanan. Paham boten? Jadi banyak sekali orang yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an, dengan syaratnya lagi yang baca cantik, kutilang yang baca kuning tinggi, angel gue tanya angel, masya Allah. Makanya ada kiai, ada santri matur kalau kiai nih, kiai kalau nyung digolekan istri lah, iya syai, sing piye, sing ayu, sugih, pinter, akhlaknya bagus. Wah, iku nek ono nggo aku dhewe iku. Kata kiainya, nek ono nggo aku dhewe ora nggo awakmu ora. Sayyidina Umar setengah bulan berburu di luar kota, pulang ke Mekah mendengar Fatimah adiknya, Fatimah bintul Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini, tempelengin. Berangkat ke rumahnya, sampai di pintu rumah adiknya sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'ana tashqa, tidak sekali-kali aku turun Al-Quran membuat kamu cilaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, Quran sebagai peringatan bagi siapa yang mau diperingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang. Itu Umar mendengarkan bacaan itu ngelumpruk apa? Terduduk lemes. Jangan akan marah, malah terduduk. Ketok pintu, masuk ke rumah, ambil kertas yang dibaca oleh Fatimah, dia sendiri ikut baca. Umar ikut baca, kemeringat, keluar keringat dinginnya, gemetar. Selesai baca, aina Muhammad al-an, Muhammad yang disaiki. Muhammad di mana? Di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu, Rasul di dalam rumah itu sedang dengan para sahabat. Assalamualaikum, saya Umar, buka pintu. Sahabat ketakutan. Nabi tidak takut, dengan tenang buka pintu. Karena Umar itu jawara, jawara itu preman ya, preman. Begitu masuk, langsung Sayyidina Umar merangkul Rasul dan masuk Islam. Kata Rasulullah, ini doa saya udah lama. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal. Salah satu aja. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Ya, masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya Rasulullah dan para rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman, mulai besok ngaji jangan di sini, di masjid. Sholat jangan di sini sembunyi, di masjid. Jangan takut, ada saya. Di NU juga harus kayak gitu, di NU juga. Pesantren apa ini, Miftahul Huda ya? Harus kayak gitu itu. Jangan takut, ada saya. Ada nggak gitu? Ada nggak? Negara gitu, ada TNI. Ada saya. Siapapun, negara manapun yang ganggu Indonesia, ada saya. Kata TNI gitu kan. Pertahanan itu ada. Harus ada. Harus ada itu. Jangan khawatir. Kayak Habib, Miftahul Huda, ada saya. Gitu. NU jangan khawatir, ada saya. Harus ada kayak gitu. Kalau gitu gak jalan. Paham betul? Rasulullah pun berjuang, ada yang kayak gitu. Ada Sayyidina Umar. Barang siapa, dia Umar ngomong sama orang Mekah, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya.
Mulai itu Rasulullah terang-terangan sholat di masjid, ngaji Quran juga di masjid. Ketika hijrah ke Madinah, sahabat yang lain malam-malam sembunyi-sembunyi. Umar tidak siang-siang, terang-terangan. Harus ada yang kayak gitu di Pondok Miftal Huda juga. Paham betul? Nah itulah sekitar Al-Quran dan sekitar Burdah. Mudah-mudahan, nah pertama kali orang yang menulis tafsir sempurna 10 jilid Imam Ja'far ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, bukan orang Ibnu Katsir, orang Arab. Ibnu Katsir, orang Damaskus, Suriah. Ibnu Katsir. Muhammad Umar Fakhrazi yang saya baca tiap malam Senin dan malam Jumat, tafsir paling sulit itu 32 jilid. Orang Razi itu Roy, kampung kecil di pinggir Tahran, Iran, bukan? Ya. Ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Baca wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Baru ada ilmu nahu itu setelah orang baca Quran salah. Orang Arab nggak ngerti nahu. Ngerti. Rasulullah nggak ngajarin. Sahabat nggak ngajarin tata khobar, fa'il maf'ul. Yang pertama ngarang ilmu nahu menggagas Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Imam Sibaweh, bukan orang. Betul. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Sedih, prihatin. Banyak hadis palsu. Rasulullah bohong. Demi bisnis, demi suku, demi apalah politik. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode yang menseleksi hadis mana yang benar, mana setengah benar, mana yang kurang benar, mana yang sama sekali nggak benar? Insya Allah. Seminggu jadi ilmunya menghadap khalifah. Sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahil hadis. Hadis sahih. Kalau memenuhi 4 syarat. 1, antara murid dan guru ketemu. Seperti saya ngomong, kata Gus Dur, sahih kalau saya ketemu. Tapi kalau saya ngomong kata Mbah Hashim Asy'ari, bohong, saya nggak ketemu kok. Yang sahih kalau saya mengatakan kata Gus Dur, mutasil. Murid dan guru mutasil. Nomor 2, gurunya dhabit, tidak pernah lupa, apalan orang kesampaian. Nembe mingkem sekalian. Nomor 3, thiqah, tidak pernah ngelakoni barang si remeh-remeh. Dosa kecil apa? Nyolong sendal di masjid. Gak pernah si gurunya ini. Nomor 4, adil kelakuannya, baru sahih. Kurang 1 turun hadis hasan, kurang 2 turun hadis dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu', munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an, mungkar. Coba tanya pada orang itu gereja, ada nggak metode menseleksi Injil mana yang benar, mana yang kurang benar? Tanya, ada nggak itu? Nggak ada, nggak punya ilmu ini, nggak ada. Hanya di Islam. Imam Syafi'i, cerita Imam Syafi'i doa ini panjang ini. Imam Syafi'i orang Ghazah, orang mana? Palestina yang sedang digempur Israel nih, bukan orang. Imam Malik orang Madinah, Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal orang Baghdad.
ahli hadis 10, satu pun tidak ada orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Hakim, Ahmad bin Hanbal. 10 ahli hadis, satu pun gak ada orang Yaman. Bukhari Uzbekistan, Tirmidzi juga ya sekitar situlah. Imam Muslim Afghanistan, sekarang Afghanistan. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Ghazah, wafat tahun 204, 54 umurnya cuma, di Fustot, Kairo, Mesir. Dapat surat dari gubernur, dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi sini, muridnya itu, murid. Ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Naktub arisalah. Surat yang balas. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Rabi nulis. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur Abdurrahman Al-Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu usulul fiqh. Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham ayat Quran. Ayat adalah Quran tidak satu tipe, tapi berbagai tipe. Ada muhkamah sudah baku, qul huwallahu ahad, dah gak usah tafsir. Ada mutasyabiah remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal wudune. Kata Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek orang sengaja senggolan, wudunya batal. Syafi'i. Kata Imam Malik, kalau syahwat, kalau enggak. Kata Imam Hambali, la masa, saling. Kalau saling merangkul, saling baru batal. Kalau satu sisi aja enggak batal. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja tidak batal. Kecuali yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Orang patah jawab. Ngerti buatnya yang satu? Apa itu? Kalau satu baru batal. Kalau yang belum yang satu belum batal. Imam Abu Hanifah. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat apa? Mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Yang mutlaqah atii'ur rasul wal amri min atii'ullah wa atii'ur rasul. Atii'ullah wa atii'ur rasul. Mutlaqah, mutlak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, muqayyad. Taatlah kepada pemerintah kalau dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan ditaatin. Tapi kalau taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mutlaqah. Wal amri minkum muqayyadah. Ada lagi perintah umum, ada perintah khusus. Aqimus shalah, perintah umum siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat. Tapi perintah perang khusus kalau lagi pernah wajahidu wa qatilu walladzina ukhriju min darihim wa qatalu fi sabil wa qutilu au kafir an sayiatin wa tudkhilannahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh orang musyrik, orang kafir, atau dibunuh, surga balasannya. Keluar dari rumah bawa bom, ngebom. Kalau lagi perang, namanya perintah khusus, bukan umum. Kalau sholat umum, kalau perang jihad khusus. Ada ayat hakiki, ada majazi, realistis dan metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Qudratullah maknanya, kekuasaan Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
Malaikat baris nanti di akhirat, malaikat baris, wajah Arab buka, Allah datang, periksa barisan, apel merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah Arab buka ay wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali. Semua yang di muka bumi akan mati, akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka. Allah nggak punya muka, zatnya. Paham boten? Ini namanya majaz. Ada lagi ayat Quran yang nasikhah dan mansukhah dan seterusnya lah. Sudah paham Quran belum cukup, kata Imam Syafi'i. Harus paham hadis. Karena di Quran hanya perintah umum. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, yuqamunas sholah, yuqimunas sholah. Perintah sholat. Tapi di Quran tidak ada ayat yang menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Ada enggak? Sholat itu 5 kali. Di Quran ada di Quran? Yang bilang ada nggak bisa baca Quran, nggak pernah itu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran ibu? Betul wonten. Yang ada cuma harus sholat, wajib sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka sakor. Yang lupa sholat mana? Masuk neraka wel. Sholatnya dinahum sholatihim sahun. Begitu pentingnya sholat. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat dan nama sholat. Hadis wonten furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis bukan Quran. Sudah paham hadis? Nah, hadis pun ada 4 grade. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Kalau rinci 2 tahun 4 semester dikira gampang apa? Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ulama juga, akal yang persawahan. Akal para mujtahid. Akal ulama ada kalanya ulama kumpul kolektif menghasilkan keputusan namanya ijma. Apa? Contohnya apa ijma? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyatu, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku, al-i'tidal. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal. Sepakat ulama. Di hadis tidak ada. Rukun sholat 17. Quran enggak ada, hadis enggak ada. Itu kesepakatan para ulama. Gak usah taklid para Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya sini. Langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang nomor 1 tuh hadis yang paling bagus. Hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu hadis paling bagus Imam Bukhari. Saya juga tahu hadis yang paling bagus Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Ustaz, Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang hadis yang nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i. Pinter kan ngomong goblok kayak Gus Miftah. Imam Bukhari ngaji Imam Syafi'i, cuma hafal hadis 500.000. Paham betul? Ya udah, halnya At-Tirmidzi lah. Tirmidzi itu muridnya Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa? Paham betul? Ya. Kalau akalnya ulama sendirian, individual, namanya qiyas. Apa? Ada 9 qiyas itu. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Saya terangkan 2 saja ya, yang 7 kalau lagi nanti lah. Qiyas burhani, qiyas fakta. Sabu-sabu, heroin, kokain, ganja,
Haram, haram halal. Di Quran ada. Ada di Quran. Kok berani mengharamkan sama? Kok berani mengharamkan? Dasarnya apa? Hadis ada. Pak jawab. Wonten hadis wonten sabu-sabu haram, narkoba haram wonten. Kok berani mengharamkan sama? Pakai kias. Pakai apa? Namanya kias burhani. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Ada paham orang? Coba kalau nggak pakai kias, ini barang memabokkan. Setiap memabokkan berarti masuk golongan khamr. Khamr di Quran ada, khamr di Quran ada, hukumnya haram. Berarti ini barang haram. Namanya kias burhani, fakta. Ada kias aulawi. Kias aulawi, nempeleng ayah ibu boleh enggak? Nempeleng ayah ibu boleh enggak? Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar sama ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak sama ayah ibu, dosa besar. Nah, kalau bentak-bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi, fabil aula. Jangan, ini yang haram ini cuma bentak-bentak, tempeleng enggak. Kita masuk rumahnya orang tua, ayah ibu, tempeleng aja, nggak usah ngomong. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Apa? Jangan mendekati. Zinanya yang dilarang mendekati. Jangan mendekati zina. Zinanya fabil aula, lebih-lebih mendekati saja haram, apalagi namanya kias aulawi. Dengarkan, penting nih, dengarkan kesimpulan. Dengan adanya metode ijma dan qiyas, hasil akalnya ulama, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu dari ijma dan qiyas. Dari Sapinah yang kecil sampai Majmu' 44 jilid, Mahalli 40 jilid, hasil dari ijma dan malah yang paling banyak qiyas. Ijma sedikit, qiyas paling banyak. Tanpa ijma dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Kalau nggak ada ijma qiyas. Paham betul? Maka kalau kelompok organisasi yang nggak mau pakai ijma qiyas, nggak ngerti fikih. Coba kiai-kiai Munas, Musyawarah Ulama, Nahdlatul Ulama, menjawab pertanyaan 15, 2 hari selesai. Kan ngerti ijma qiyas. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga bencana, hukumnya Jumat di kantor. Bukan masjid di kantor, di Jakarta, cuma di kantor-kantor. Gimana hukumnya? Kiai-kiai menjawab pertanyaan 15, 2 hari selesai. Kalau bukan ulama NU, 2 tahun belum selesai itu. Enggak, di Qurannya enggak ada, di hadis enggak ada. Ayo mau gimana? Jumatan di kantor. Ya kalau tanggal ngantor, kalau hari merah enggak ada Jumatan di situ. Ayo piye hukumnya Jumatan di kantor? Paling Jumatan katanya harus di masjid katanya, kata kitab fikihnya itu. Kalau bukan kiai, 2 tahun belum selesai itu jawabnya itu. Hukumnya Jumatan 2 kali, 2 shift. Karena pabrik kaca itu nggak bisa ditinggal. Jadi tinggal pabrik kaca, bikin kaca itu loh. Gimana kalau Jumatannya gantian, 2 rombongan? Ayo dijawab ayo. Jumatnya hukumnya bunga bank. Di Qurannya ada, riba itu haram, adhafan mudha'afah. Ya kalau bank kita kan nggak sampai berlipat-lipat, hanya berapa? 18% lah, nggak sampai 50%-nya nggak ada. Hukumnya gimana? Ya Allah, Munas di Jogja itu, Muktamar Jogja, Muktamar Kerapiak. Hukumnya bank syubhat.
Halal sekali ya tidak, haram sekali ya, namanya halal. Halal karena tidak mencuri, tidak mendolim orang, tidak merampok. Haram karena kita tidak tahu perputaran uang itu, tahu ada bunga, nggak tahu untuk apa. Saya terang-terangan ini uang diputer, dapat untung 20, dapat untung 30, ayo paruan, itu jelas itu namanya. Sama sekali nggak riba, sama sekali itu. Ini enggak, kita naruh uang di bank, tidur, tahu-tahu nambah, ada anaknya. Paham betul? Itu halal apa haram? Dibayar apa? Jadi apa? Halal. Halal sekali ya tidak, haram sekali ya. Sing melarat, betul setengah bank, ditaruh aja di laci lah, 200.000 paling. Tapi sing duit miliaran sampai triliunan, mau taruh di mana? Ya di bank, taruh di sorbantal. Paham betul? Sing melarat kayak pulau tak ngelaci beres paling 2 juta paling. Lah sing wong sugih konglomerat mau taruh di sorbantal triliunan. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ada faedahnya. Pesantren harus betul-betul mempertahankan kitab kuning. Kitab kuning merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah kalau nanti malam saya masih di sini, saya terangkan kitab kuning. Insya Allah. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhna wa auladana min mahani wal fitan wa taj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla wa bi fadlikal karim majudikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuhun nabar wa la fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila wa'adna tahajjamunana am ila jamat umurana illam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghaira anna 'afatka hiya awsa'u lana. Na'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat adh-dhulumat wa asana 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal utba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wa la fil ardi ghamarat wa la fil jibali madarat wa la fil bihari qatarat wa la fil uyuni lahadat wa la fil nufusi khatarat wa la fil ahsyari waraqat wa la fil asami harakat illa wahya bika arifat wa laka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahirat fabil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li hadzal ma'had miftahul huda qulubal makhluqat sakhir jam'iyatina dzul ulama qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat wa atif qulubal alamin wa islana wa isna qabulan bisal ma'had rabbi yassir wa la tu'assir adna bil khair wal yatalattaf la wash'aranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.